Halo Sobat Ilmuwan Muda, kembali lagi di channel favorit kalian, Ilmuwan Muda. Nah, kali ini bersama dengan saya, Doni Chandra, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas sesuatu yang banyak banget dicari teman-teman semuanya, yaitu tips kepenulisan dan juga tips menjadi juara esai. Nah, tapi sebelum itu, Doni minta tolong ya teman-teman, kita bantu channel ini untuk berkembang dan juga semakin sukses bersama-sama dengan cara klik subscribe dan juga klik like. Dan buat kalian yang ingin diskusi, wajib banget klik di kolom komentar dan kita berdiskusi di kolom komentar. Atau buat kalian yang ingin banget diskusi secara personal, bisa hit me on my Instagram di Donito, DONND_TOK, Donito aja, so simple. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, let's get to it. Oke, nah teman-teman, sebelum kita mau jadi juara esai nih, kita perlu tahu, first thing first, kita juga perlu paham apa itu esai. Nah, teman-teman, esai adalah salah satu cabang, mulai serius ya, adalah salah satu cabang kepenulisan atau karya tulis ilmiah yang memiliki banyak sekali pendapat atau definisi dari pakar-pakar. Ada yang bilang kalau esai itu adalah tulisan tentang opini. Ada yang bilang kalau esai adalah argumentatif. Ada yang bilang kalau esai adalah susunan karya tulis tentang fakta, kejadian, dan apapun yang terjadi secara real pada penelitian. Nah, tapi secara umum, esai adalah karya tulis ilmiah yang merupakan opini dan juga bersifat argumentatif, serta biasanya diambil dari proses riset atau penelitian yang berasal dari masyarakat atau lingkungan secara langsung. So, in simply way, kita dapat menyederhanakan bahwa esai adalah karya tulis itu sendiri atau artikel. Nah, teman-teman, bukan hanya tahu tentang apa arti definisi dari esai, tapi kita juga perlu tahu tentang struktur dari esainya sendiri. Nah, esai itu sangat gampang sekali, teman-teman. Ada yang pertama, ada judul. Kita harus tahu kalau esai harus punya judul yang biasanya tersusun dari 1-15 kata. Nah, jangan sampai lebih, soalnya itu juga akan mempengaruhi penilaian. Kedua, nanti kita akan masuk ke bagian isi. Ada pendahuluan, ada juga isi, dan kita masuk ke bagian penutup. Jadi secara umum memang terbagi menjadi 3 segmen, yaitu pendahuluan, isi, dan juga penutup. Seperti itu. Jadi itu tadi definisi juga struktur secara umum, nanti kita akan bahas lagi, oke? Oke, nah tadi kita udah tahu nih apa itu esai, apa definisi, dan juga struktur dari esai. Sekarang kita harus mulai untuk menulis esai nih teman-teman. Nah, tapi sebelum itu, Doni ada tips buat kalian semua untuk menulis esai. Jadi, tips yang pertama adalah tentukan topik dan juga tema yang akan kalian bawakan ke esai kalian. Nah, caranya gimana nih? Kalau Doni sendiri pribadi biasanya akan memulai dengan brainstorming. Brainstorming itu bukan artinya badai otak ya, bukan. Tapi adalah kita berpikir dengan sendiri ataupun dengan tim untuk memaksimalkan topik dan juga tema yang akan kita bahas ke esai kita nantinya. Setelah kita brainstorming, udah ketemu topiknya nih. Terus kita akan membawanya menuju ke outline. Outline itu bisa dikatakan sebagai garis besar dari esai yang akan kita tulis nanti. Jadi setelah kita sudah ada ide, kita sudah ada topik, sudah ada tema, baru kita mulai menulis. Nah, menulisnya juga nggak boleh asal. Kita harus menulis sesuai dengan struktur yang sudah Doni katakan di sebelumnya. So, buat teman-teman, jangan lupa untuk mencari tim yang luar biasa banget, mau diajak kerjasama. Brainstorming ini tips juga ya, biar nanti outline-nya bisa tersusun dengan bagus, dan esainya juga akan tersusun dengan lebih baik. Dan tips yang terakhir agar kalian bisa menulis esai dengan baik adalah bukan hanya menulis tapi juga mau mengkoreksi terus-menerus. Karena Doni sendiri cenderung seorang yang akan mengkoreksi setiap ada revisi. Revisi itu bagus kok teman-teman. Jangan anggap revisi itu sesuatu yang sulit atau menyusahkan. Justru dengan revisi kita bisa menjadi lebih baik lagi, terutama di kepenulisan kita, termasuk esai. Oke, itu dia tipsnya dari Doni. Oke, kalian sudah tahu esai itu apa? Kalian juga sudah tahu bagaimana tips menulis esai yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, teman-teman, tidak kalah menarik. Ini buat kalian yang suka bicara nih, yang kalian suka dengan dunia public speaking, ini bakal cocok banget buat kalian, seperti cocok juga buat Doni. Nah, tips berikutnya adalah tentang bagaimana melakukan presentasi yang baik untuk melakukan esai nih. Nah, mungkin tips ini juga bisa kalian gunakan untuk di public speaking lainnya. Nah, dari pengalaman Doni sendiri, kita nggak bisa ngomong kalau kita nggak tahu isinya. Jadi, tips yang pertama untuk presentasi esai yang baik adalah tahu ketulisan kalian. Kalian harus paham apa yang kalian tulis, kalian harus tahu apa yang kalian tulis. Jadi, nanti kalian bisa mengungkapkan apa yang kalian tulis kepada dewan juri atau ke audiens kalian. Nah, untuk tips yang kedua, kalian perlu banget latihan. Soalnya gak ada gunanya kalian paham, gak ada gunanya kalian bikin presentasi sebagus mungkin kalau kalian gak latihan. Jadi, practice make perfect, itu sudah benar banget. Jadi jangan lupa untuk latihan, dan kalau Doni sendiri, tipsnya nih, setiap malam sebelum lomba, Doni wajib latihan di depan cermin. Itu
emang agak ada cringy ya lihat wajah sendiri, cuman itu bakal membantu banget untuk kalian tahu seberapa kalian mampu untuk melakukan presentasi. Dan tips yang ketiga adalah kalian membuat presentasi itu sesimpel mungkin dan sekreatif mungkin, karena memang orang-orang itu suka dengan something yang orisinal. Jadi bukan hanya yang nggak kelihatan hebat aja ya, tapi juga terlihat kreatif dan juga orisinal. Yang lain membawakannya dengan formal banget, assalamualaikum bla 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 bla. Tapi ternyata kalian membawakannya dengan sedikit era milenial, yang which is itu bagus banget buat menambah kreativitas kalian. Itu nggak apa-apa banget, selama kalian tetap menjaga tata krama, attitude, dan dapat menjadi poin plus buat kalian. Oke, Doni udah pindah ke sini nih. Bagus kan tempatnya? Nah, teman-teman, tips yang terakhir untuk menulis essay adalah biasanya Doni nih, bukan hanya nulis nih, tapi juga presentasi. Adalah dengan mengetahui apa keinginan di juri. Kayak pindah ke tempat ini nih, kita tahu kemana kita pengen pergi. Nah, sama Dewan Juri juga biasanya punya preferensinya sendiri. Ada yang pengen kita serius, ada yang pengen kita non-formal, ada yang pengen kita langsung ke poin-poinnya. Beda-beda. Nah, saran dari Doni adalah pastikan kalian tahu apa yang diinginkan oleh Dewan Juri. Jadi, apa yang mereka inginkan bisa terpenuhi dengan presentasi dari kalian. Sehingga nanti poin penilaian akan terisi dengan nilai yang lebih bagus tentunya. Jadi, ketahui apa keinginan Dewan Juri. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman Sobat Ilmuwan Muda, itu tadi beberapa tips yang bisa Doni sampaikan tentang penulisan esai. Nah, sebetulnya ini lebih ke bukan kata-kata mutiara juga sih, lebih ke kata-kata yang pengen Doni sampaikan ke teman-teman Sobat Ilmuwan Muda. Dan semoga kata-kata ini bisa menjadi titik balik teman-teman semuanya untuk bisa mulai menulis dan bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat. Kata-katanya seperti ini. Kalau kita ingin didengarkan, maka mulailah berbicara. Tapi kalau kita ingin diingat, maka mulailah menulis. Nah, salah satu cara menulis adalah dengan menulis esai. Jadi, kita bisa jadi orang yang sangat bermanfaat, atau kita juga bisa jadi orang yang sangat tidak berguna. Tergantung dari jalan hidup mana yang kita pilih. Nah, kalau saya pribadi akan memilih jalan menulis adalah sebagai salah satu jalan kebermanfaatan saya. Dan semoga teman-teman juga bisa terinspirasi dan bisa termotivasi untuk mulai menulis. Ya teman-teman, selamat untuk kalian yang mau memulai. Dan semangat untuk kalian yang nanti gagal. Karena nggak apa-apa, gagal itu sangat normal banget untuk kita. Karena kegagalan adalah sesuatu yang akan membuat kita jadi lebih baik selama kita mau mencoba. Ingat, practice makes perfect. Itu aja yang bisa Doni sampaikan ya teman-teman. Jangan lupa untuk bantu YouTube ini berkembang dengan cara klik subscribe juga like. Dan kalau kalian ingin diskusi, just klik the comment section below. Atau kalau kalian ingin berdiskusi secara personal, bisa banget hit me on my Instagram di Donita aja, Doni, DONND_TOK, dan kita bisa diskusi di sana. Oke? Oke, jangan lupa untuk memulai. So, goodbye semuanya. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Tips buat kalian semua untuk menulis esai. Jadi, tips yang pertama adalah tentukan topik dan juga tema yang akan kalian bawakan ke esai kalian. Nah, caranya gimana nih? Kalau Doni sendiri pribadi biasanya akan memulai dengan brainstorming. Brainstorming itu bukan artinya badai otak ya, bukan. Tapi adalah kita berpikir